Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Indah Permatasari dengan NIM A50125201134. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu landasan psikologis dengan dosen pengampu yang terhormat. Saya sebutkan namanya Bapak Hasan SPD MPD. Jangan lupa nonton sampai habis ya guys. Nah guys, yang pertama itu aku akan menjelaskan dulu tentang latar belakang dari landasan psikologis ini. Jadi guys, manusia itu merupakan makhluk yang tidak hanya memiliki kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki kebutuhan psikologis yang dimana di kehidupan sehari-harinya itu dipengaruhi oleh proses mental seperti perasaan, motivasi, kepribadian, persepsi, emosi, serta hubungan sosial. Semua hal ini itu tersebut berakal dari ilmu psikologi loh guys. Nah guys, landasan psikologi itu juga dapat diperlukan agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri, berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, membuat keputusan yang tepat, serta menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Dengan memahami aspek psikologi ini, manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih efektif, produktif, dan sehat secara mental. Di sini ada 3 rumusan yang akan saya bahas. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan landasan psikologis dalam kehidupan. Yang kedua, teori-teori psikologi apa saja yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan landasan psikologis dalam kehidupan. Pengertian landasan psikologis, saya akan menjelaskan tentang apa sih landasan psikologis itu. Jadi, landasan psikologis adalah dasar-dasar pemahaman tentang proses mental dan perilaku manusia yang dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan. Landasan ini mencakup pemahaman tentang cara berpikir, perasaan, motivasi, perkembangan, interaksi sosial, dan kepribadian. Selanjutnya ada juga landasan psikologis yang dapat membantu manusia untuk memahami dirinya sendiri, memahami orang lain, mengembangkan potensi, mengambil keputusan yang tepat, menjaga kesehatan mental, dan menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang landasan psikologis yang dapat membantu manusia. Penjelasan tentang memahami diri sendiri itu istilahnya memahami diri sendiri berarti mengenali siapa kita sebenarnya. Hal ini mencakup tentang mengenali emosi, menyadari apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakannya. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan, apa yang kita kuasai dan apa yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, memahami nilai hidup, apa yang penting bagi diri kita, misalnya keluarga, prestasi, kebebasan. Yang keempat, mengetahui minat dan motivasi, apa yang membuat kita bersemangat. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih percaya diri, tidak mudah terpengaruh orang lain, dan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Yang kedua ada memahami orang lain. Memahami orang lain itu berarti mampu melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan mendengarkan secara aktif, tidak cepat menghakimi, menghargai perbedaan latar belakang, karakter, dan gaya berpikir. Manfaat dari hubungan ini itu contohnya kayak menjadi lebih harmonis, konflik bisa berkurang, dan kita mampu bekerja sama dengan orang lain secara lebih efektif. Yang ketiga, mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi berarti mengoptimalkan kemampuan yang kita miliki. Caranya itu mengetahui bakat dan minat pribadi, melatih diri secara konsisten, belajar hal baru untuk menambah keterampilan, berani mencoba dan menerima kegagalan sebagai proses belajar. Kita dapat meraih prestasi ini, meningkatkan kualitas diri, dan membuka peluang kehidupan yang lebih baik. Itu manfaatnya guys. Yang keempat, mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat itu berarti memilih tindakan yang paling baik berdasarkan pertimbangan rasional dan emosional. Bisa dilakukan dengan mengumpulkan informasi terlebih dahulu, menganalisis pilihan dan risiko, mempertimbangkan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain, tidak tergesa-gesa, dan mendengarkan intuisi dan logika secara seimbang. Manfaatnya itu kita dapat menghindarkan kita dari penyesalan dan membuat hidup lebih terarah. Yang kelima, menjaga kesehatan mental.
Kesehatan mental itu penting agar seseorang dapat berfungsi secara optimal. Upaya menjaganya itu meliputi yang pertama istirahat cukup dan mengatur stres, yang kedua mengelola emosi dengan cara positif, mencari dukungan sosial, keluarga, teman, guru maupun konselor, melakukan aktivitas yang membuat bahagia, menerima diri sendiri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini itu bisa membuat kita lebih tenang, produktif, dan mampu menjalani hidup dengan lebih seimbang. Yang terakhir, yang keenam itu menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Penyelesaian masalah yang bijaksana dilakukan dengan mengidentifikasi masalah secara jelas, mencari penyebab utama bukan hanya gejalanya, membuat beberapa alternatif solusi, memilih solusi terbaik berdasarkan pertimbangan matang, belajar dari hasil yang didapat. Hal ini bisa membuat kita dapat menyelesaikan masalah, tetapi kita juga menjadi lebih dewasa dan berpengalaman. Jadi kesimpulan tentang kemampuan di atas itu saling berkaitan. Ketika seseorang mengenal dirinya, ia bisa memahami orang lain, lalu mengembangkan potensi sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat, menjaga kesehatan mental, dan akhirnya menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana. Selanjutnya, teori-teori dalam kehidupan. Yang pertama ada teori behavioristik. Di sini saya akan langsung menjelaskan aja. Jadi, teori behavioristik itu adalah teori psikologi yang menyatakan bahwa perilaku manusia terbentuk karena pengaruh lingkungan melalui proses stimulus respon. Perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui penguatan atau reward dan hukuman atau punishment. Teori ini fokus pada perilaku yang dapat diamati, bukan proses berpikir atau perasaan. Yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif ini memandang manusia sebagai makhluk yang aktif berpikir. Fokusnya pada proses mental sebagai persepsi, ingatan, pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Teori ini menekankan bahwa cara seseorang berpikir akan memengaruhi emosi dan perilakunya. Yang ketiga ada teori humanistik. Teori humanistik ini melihat manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, bebas memilih, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Pendekatan ini menekankan kebutuhan akan aktualisasi diri, penghargaan diri, pengalaman pribadi, serta pencarian makna hidup. Tokoh pentingnya adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Yang keempat, ada teori psikologi sosial, yang dimana teori psikologi sosial ini mempelajari bagaimana perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fokusnya pada sikap, norma sosial, pengaruh kelompok, stereotip, hubungan antar manusia, serta bagaimana seseorang menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Yang kelima ada teori perkembangan. Teori perkembangan ini membahas bagaimana manusia tumbuh dan berubah sepanjang hidupnya, mulai dari bayi hingga dewasa. Perubahan ini meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Contohnya tokohnya Piaget atau kognitif, Erikson atau psikososial, dan Kohlberg atau moral. Yang keenam ada teori kepribadian. Teori kepribadian ini membahas pola perilaku, pikiran, dan perasaan yang konsisten pada diri seseorang. Teori ini menjelaskan bagaimana kepribadian terbentuk, faktor apa yang memengaruhinya, dan bagaimana perbedaan individu muncul. Contohnya teori psikoanalisis Freud, teori sifat atau Big Five, atau teori humanistik Rogers. Selanjutnya, penerapan landasan psikologi dalam kehidupan. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi, pengelolaan emosi. Landasan psikologis membantu seseorang mengenali emosi, mengendalikannya, serta menetapkan respon yang tepat. Yang kedua, motivasi dan tujuan hidup. Pemahaman tentang motivasi membantu menentukan tujuan hidup dan cara mencapainya. Yang ketiga, kesadaran diri atau self-awareness. Individu memahami kelebihan, kelemahan, dan potensi dalam dirinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan emosi, motivasi dan tujuan hidup, serta kesadaran diri.
Selanjutnya, dalam kehidupan sosial, yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Psikologi sosial menjelaskan bagaimana seseorang berinteraksi dan mempengaruhi orang lain. Yang kedua, empati dan hubungan interpersonal. Pengetahuan psikologi membantu membangun hubungan yang harmonis, saling memahami, dan saling menghargai. Yang terakhir, perilaku dalam kelompok. Menjelaskan cara seseorang bertindak saat berada di keramaian, organisasi, atau komunitas. Di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit tentang dalam kehidupan sosial. Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi. Jadi kemampuan berkomunikasi ini merupakan keterampilan menyampaikan dan menerima informasi secara efektif dalam kehidupan. Ini diterapkan dengan berbicara jelas, mendengarkan dengan baik, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, serta menyesuaikan cara berbicara dengan situasi dan lawan bicara. Yang kedua, empati dan hubungan interpersonal. Empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain, sedangkan hubungan interpersonal adalah kualitas hubungan seseorang dengan orang lain. Penerapannya tampak dalam sikap saling menghargai, membantu saat orang lain membutuhkan, memahami perbedaan, dan menjaga kepercayaan dalam hubungan sosial. Yang ketiga, perilaku dalam kelompok. Perilaku dalam kelompok adalah cara seseorang bekerja, berinteraksi, dan berkontribusi saat berada dalam sebuah kelompok. Penerapannya antara lain bekerja sama, menghormati pendapat orang lain, mengambil peran yang sesuai, serta membantu menjaga kekompakan dan tujuan kelompok. Selanjutnya dalam dunia kerja, yang pertama ada manajemen stres, yang dimana manajemen stres itu psikologi membantu seseorang menghadapi tekanan pekerjaan dengan sehat. Yang kedua, motivasi kerja. Pemahaman tentang faktor motivasi dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, penempatan kerja sesuai kepribadian. Teori kepribadian membantu menentukan bidang kerja yang sesuai karakter individu. Nah guys, di sini juga saya akan menjelaskan lebih jelasnya lagi tentang di dunia pekerjaan ini. Nah guys, penjelasannya itu di pertama, manajemen stres. Jadi guys, manajemen stres ini adalah kemampuan mengendalikan tekanan fisik maupun mental yang muncul akibat tuntutan pekerjaan. Dalam dunia kerja, stres sering muncul karena beban tugas atau deadline atau konflik antar pegawai dengan landasan psikologis. Manajemen stres dilakukan melalui pengenalan sumber stres, pengaturan waktu yang baik, teknik relaksasi, komunikasi yang sehat, serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karyawan yang mampu mengelola stres cenderung memiliki kinerja yang lebih stabil, lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan terhindar dari kelelahan emosional. Yang kedua ada motivasi kerja. Jadi di sini itu motivasi kerja itu dorongan internal maupun eksternal yang dapat membantu seseorang bersemangat untuk kerja, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan organisasi. Dalam penerapan psikologis, motivasi kerja dapat ditumbuhkan melalui pemberikan penghargaan, lingkungan kerja yang nyaman, kesempatan berkembang, serta pekerjaan yang sesuai minat dan kemampuan. Motivasi yang kuat membuat karyawan lebih produktif, disiplin, kreatif, dan bersedia berkontribusi lebih terhadap perusahaan. Yang terakhir itu ada penempatan kerja sesuai kepribadian. Jadi di sini itu maksudnya kayak menempatkan karyawan pada posisi atau tugas yang selaras dengan karakter mereka. Contohnya kayak minat dan kecenderungan psikologisnya. Landasan psikologis menekankan bahwa setiap individu memiliki gaya kerja, pola pikir, dan kekuatan berbeda-beda. Misalnya orang yang ekstrovert lebih cocok pada pekerjaan yang lebih banyak interaksinya, sedangkan introvert lebih optimal pada tugas yang membutuhkan fokus. Penempatan yang tepat meningkatkan kenyamanan kerja, mengurangi stres, mendorong motivasi, dan menghasilkan kinerja maksimal. Selanjutnya dalam kesehatan mental. Yang pertama, mencegah gangguan emosional, memahami tanda-tanda stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedua, membangun pola pikir positif. Teori kognitif membantu mengubah pikiran negatif menjadi positif. Yang ketiga, mencari bantuan profesional. Psikologis klinis menyediakan pendekatan terapi untuk menangani mengalami masalah mental. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga tentang hal ini dalam kesehatan mental.
Langsung saja di mencegah gangguan emosional. Nah, di sini teman-teman, mencegah gangguan emosional itu berarti menjaga kondisi psikologis agar tetap stabil dan tidak mudah terganggu oleh stres, tekanan, atau konflik. Dalam landasan psikologis, pencegahan ini dilakukan dengan memahami sumber emosi, menerapkan manajemen stres, menjaga pola hidup sehat, serta membuat batasan dalam hubungan sosial. Dengan melakukan aktivitas yang menenangkan seperti olahraga, hobi, tidur cukup, dan komunikasi yang baik, seseorang dapat mengurangi risiko kecemasan, depresi, ataupun kelelahan emosional. Pencegahan ini penting karena kesehatan mental yang stabil membantu individu lebih fokus, produktif, dan mampu menghadapi tantangan secara sehat. Yang kedua, membangun pola pikir yang positif. Di sini maksudnya itu agar dapat melihat situasi secara lebih optimis dan realistis. Dalam konteks psikologis, pola pikir positif bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi memilih cara berpikir yang membantu seseorang tetap kuat dan tidak terjebak dalam pikiran negatifnya. Penerapannya dapat dilakukan melalui self-talk yang baik, berfokus pada hal yang bisa dikendalikan, mensyukuri hal kecil, serta belajar dari kegagalan. Pola pikir positif meningkatkan kepercayaan diri, menurunkan stres, dan menciptakan kesehatan mental yang lebih baik karena pikiran memengaruhi emosi dan tindakan. Yang terakhir, mencari bantuan profesional. Di sini mencari bantuan profesional itu langkah untuk mendapatkan penanganan dari ahli seperti psikolog, konselor, atau psikiater ketika seseorang merasa kesulitan mengatasi masalah emosionalnya sendiri. Dalam penerapan landasan psikologis, bantuan profesional dianggap penting karena mereka memiliki pengetahuan dan metode yang tepat untuk membantu individu memahami masalah, mengembangkan strategi coping, dan memberikan penanganan sesuai kebutuhan. Langkah ini membantu seseorang pulih lebih cepat, mendapatkan sudut pandang objektif, dan mencegah gangguan mental menjadi lebih berat. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan tindakan sadar untuk menjaga kesehatan mental. Yang terakhir, kesimpulan. Landasan psikologis merupakan dasar penting untuk memahami perilaku dan proses mental manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami teori-teori psikologi seperti behavioristik, kognitif, humanistik, sosial, perkembangan, dan kepribadian, manusia dapat mengembangkan diri, membangun hubungan sosial, mengelola emosi, serta menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan efektif. Psikologi tidak hanya menjadi ilmu, tetapi juga pedoman praktis untuk kehidupan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.